Selamat sore sahabat pajak, jumpa lagi dengan podcast KPP Pratama Balikpapan Barat. Perkenalkan, nama saya Siti Rokana. Pada kesempatan sore ini akan didamping oleh Mas Riki Rapasiwi. Selamat sore Mas Riki. Selamat sore Mbak. Ya, enaknya sore ini kita bahas masalah apa ya Mas Riki? Iya, ini kan tahun 2025 ya, aplikasi baru ya. Ya, Kortek Cortex terutama ya. ya. Kita harus terus bahas mengenai Cortex karena ini kan masih sangat-sangat baru ya bagi wajib pajak. Jadi memang perlu kita untuk selalu memberikan sosialisasi tentang Cortex ini. Iya, mungkin kesempatan sore ini sebaiknya kita bahas masalah probis pembayaran ya. Ya, Karena banyak sekali itu ditemukan berbagai macam case probis pembayaran setelah di lapangan ya. Iya. Nah, untuk proses bisnis pembayaran ini, apa saja sih yang menjadi ruang lingkup proses bisnis pembayaran? Ya, jadi kan inti salah satu dari proses bisnis pajak ya itu pembayaran ya. Kan ada pendaftaran, Ya, terus ada perhitungan pajak, terus pembayaran, penyetoran, kemudian pelaporan. Ya, betul sekali. iya itu merupakan salah satu tiang dari proses administrasi perpajakan ya, masalah pembayaran ini. Jadi ini sangat krusial ya, sangat penting proses bisnis pembayaran. Jadi dia ruang lingkupnya itu terdiri dari serangkaian aktivitas ya yang terdiri dari pembuatan dan perekaman kode billing, kemudian penyesuaian serta laporan dan evaluasi data pembayaran ya. Nah, yang masuk proses pembuatan dan perekaman itu antara lain pembuatan kode billing, kemudian pembayaran pajak itu sendiri, serta rekonsiliasi data pembayaran. Kemudian untuk penyesuaian dan pembayaran itu terdiri dari pengembalian pajak ya, restitusi, Ya. kemudian imbalan bunga dan pemindah bukuan. Jadi itu tadi rangkaian proses Proses bisnis pembayaran. proses bisnis pembayaran. Iya. Baik, Mas Riki. Di Kortek ini tentu saja di proses bisnis pembayaran Iya. ini tentu saja ada beberapa tantangan ya. Apa sih tantangan di proses bisnis pembayaran ini? Ya, tantangan proses bisnis pembayaran ini sangat banyak sekali ya yang tahun-tahun lalu ya karena proses bisnisnya sendiri itu belum terintegrasi sepenuhnya ya. Masih terpisah-pisah ketika kita harus membayar kita buatnya di kode billing ya, di DJP online. DJP online. Kemudian pada saat kita mau melaporkan atau menginput data perekaman kita harus menginput manual ya NTPN-nya itu di menu lapor ya. Melapor sama-sama di DJP online tapi menunya terpisah dan kita harus membuat secara manual billingnya. Nah, ketika kita membuat manual billingnya, termasuk memasukkan kode jenis setoran, kode jenis pajak, nah itu kan bisa menyebabkan adanya sebagaimana lazimnya manusia ya, bisa luput dalam pembuatan billingnya, menyebabkan adanya kesalahan kode billing. Dengan adanya kesalahan kode billing pada saat pembayaran tidak dicek dan cek dan recheck lagi, kemudian dibayar ternyata pada saat dilaporkan nggak bisa masuk, nggak matching. Nah itulah yang beberapa contoh tantangan ya dalam proses bisnis pembayaran yang dulu dilakukan di DJP online. Nah dengan adanya Cortex ini sedikit demi sedikit ke kendala-kendala seperti hal tersebut ya kesalahan setor ataupun kesalahan nilai, kesalahan jenis pajak itu semoga bisa dikurangi dengan Cortex ini. Iya, dengan adanya Cortex ini yang tadinya seperti yang saya paparkan tadi itu yang tadinya harus diinput manual ya, angkanya, kode jenis setorannya, kode jenis pajaknya, sekarang dengan cukup klik bayar dan lapor ya, pada saat lapor SPT begitu langsung terbit billingnya, tidak perlu nginput lagi kode jenis pajak, kode jenis setoran, angkanya berapa. Nah dengan demikian kesalahan dalam pembuatan billing dapat dikurangi, dapat diminimalisir, sehingga potensi untuk harus pemindah bukuan lagi itu bisa dikurangi dengan sangat sangat drastis gitu sih.
Kemudian apalagi ya? Dulu kan billing juga tidak connect dengan pelaporannya ya, Iya, dengan antara penyajiannya. karena pembuatannya terpisah gitu Ya, ya. terus di menu pembuatan billing itu juga nggak menampilkan berapa sih yang sudah dibayar gitu kan. Terus nggak ada juga tampilan mengenai Jumlah PPh terutangnya yang juga. iya, tunggakan pajaknya juga nggak kelihatan, STP SKP-nya. Kadang wajib pajak merasa wah saya sudah nggak ada utang pajak nih, ternyata masih ada karena kan wajib pajak nggak bisa melihat berapa sih tunggakan pajaknya gitu kan. Nah dengan adanya Cortex ini ya sedikit demi sedikit hal tersebut bisa ditanggulangi ya. Ya. Itu dari sisi DJP-nya. Kalau dari sisi wajib pajaknya Mas Diki, Seperti apa? kendalanya itu. Kendalanya kan gimana? Kendalanya wajib pajak itu kan seperti tadi bingung. Iya, bingung. Biasanya kan bingung. Ini PPh terutangnya berapa, terus dia membuat terpisah sendiri DJP online-nya, Iya, lewat DJP online-nya gitu. Mungkin karena kendalanya di wajib pajak itu belum ada pembayaran ini loh, belum tersedia secara online mungkin ya. iya itulah data-data ininya berapa sih sisa yang masih harus dia bayarkan. Terus pajak-pajak apa saja yang belum dibayar, pajak-pajak apa saja yang sudah dibayar, itu semua datanya. Jadi wajib pajak ini nggak punya buku besar gitu loh, nggak punya data apa sih yang dia sudah bayar, apa sih yang belum dia bayar gitu kan. Dengan adanya Cortex ini ada menu buku besar, jadi wajib pajak bisa mengetahui apa sih di mana status kondisi pembayaran dia sekarang, apakah ada di posisi minus atau di posisi plus gitu, atau di posisi debit atau di posisi kredit gitu. Itu di buku besarnya wajib pajak Iya, ya. buku besarnya wajib pajak. Jadi dengan adanya Cortex ini ya mungkin wajib pajak sebagian besar sudah melihat menu-menu Cortex ya, bisa dicek di buku besar. Nah, di situ kelihatan berapa sih yang sudah yang sudah dibayar, berapa yang belum dibayar, berapa ada kredit juga. Nah, di samping itu ada juga menu yang fitur baru ya, deposit ya. Deposit, dengan adanya deposit ini wajib pajak bisa lebih aman ya, agak bisa terhindar dari karena ini sanksi. deposit itu juga bisa dipakai bayar semua jenis pajak. Iya, Dan periodenya itu 1 tahun ya deposit iya. itu. Dan walaupun periodenya 1 tahun, sebenarnya dia juga bisa dipakai untuk membayar untuk tahun depan atau tahun sebelumnya, bisa juga. Itu bisa dipakai. Yang penting masih dalam kerangka Cortex. Nah, kemudian bisa juga ditransfer ke deposit wajib pajak lain, bisa juga. Nah, itu juga bisa switch. Kalau misalkan ada wajib pajak grup ya, bisa antar wajib pajak bisa saling transfer deposit gitu. Saling transfer deposit. Iya. Kalau selama ini ya kita lihat itu wajib pajak itu kan sering terjadi kesalahan store nih Mas Diki. Kalau sebelum Cortex kita kan kalau terjadi kesalahan store, baik itu kesalahan store kode jenis pajak atau kode jenis store, itu kan kalau sebelum Cortex kita menggunakan dengan mekanisme PBK. Ya, untuk membetulkan itu ya. Ya. Nah, ini sebenarnya dari sisi beban kerja DJP ini seberapa tinggi sih gitu loh. Jadi beban PBK-nya iya, gitu, memindah bukuannya gitu loh. Ya, jadi pembayaran ini kan merupakan salah satu unsur utama dalam administrasi perpajakan ya. Dan seperti yang sudah dibahas tadi, banyak sekali terjadi kesalahan dalam pembuatan billing yang menyebabkan harus dipindah bukukan ya. Betul. Nah, pernah ada semacam penelitian, dan dari hasil penelitian tersebut didapat hasil bahwa dari seluruh permohonan yang masuk di kantor pajak itu 90%-nya itu hanya untuk pemindah bukuan saja.
Jadi sangat menyita apa namanya menguras administrasi baik dari wajib pajak maupun dari kantor pajak sendiri. Nah, dengan adanya Cortex, wajib pajak tidak perlu membuat manual lagi kode billing. Diharapkan kesalahan pembuatan billing itu sudah tidak ada lagi gitu. Kecuali mungkin kode-kode billing yang masih harus dibuat secara mandiri. Tapi untuk kode billing yang terkait dengan SPT itu seharusnya sih sudah tidak ada Ada lagi. ya kesalahan dalam pembuatannya. Oke. Nah, bila misalnya ini karena mungkin tahun sebelumnya wajib pajak di tahun 2024 terbiasa membuat kode billing secara mandiri, tiba-tiba mungkin di Cortex ini disamakan aja ya, bikin kode billing secara mandiri. Kemudian terjadi kesalahan nih, Iya. kesalahan. Apakah tahun 2025 ini juga bisa diajukan BPK, Mas Riki? Iya. Dan alternatif apa ketika itu terjadi kesalahan? Iya. Kesalahan terhadap pembuatan billing mandiri di Cortex, karena banyak sekali seperti itu. Iya. Kesalahan karena kesalahannya hanya karena membuat kode billing mandiri aja gitu. Iya. Jadi satu prinsip yang harus diketahui oleh wajib pajak bahwa mulai dari berlakunya Cortex itu billing itu sudah tidak dibuat secara mandiri ya untuk setoran-setoran yang terkait dengan SPT. Contohnya untuk setoran masa PPh pasal 21, setoran masa PPh unifikasi, setoran masa PPN, setoran tahunan SPT tahunan ya. Nah, jadi kalau misalkan wajib pajak membuat sendiri billing secara mandiri untuk setoran-setoran pajak tersebut, dipastikan setoran tersebut pasti sudah salah pembuatan kode billing. Karena ketika ditelusuri pun kode-kodenya di pembuatan billing mandiri tersebut, kode billing untuk setoran pajak-pajak tersebut tidak ada sebenarnya. Jadi ya misalkan PPh pasal 21 masa, coba ditelusuri di Cortex, nggak ada itu, Mbak. Nggak ada setoran yang bisa dibuat mandiri untuk PPh pasal 21 bulanan, untuk PPh unifikasi dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, jadi walaupun misalkan wajib pajak terlewat untuk membuat billing sendiri ya secara mandiri, padahal kan itu kan sudah harus dibuat otomatis oleh sistem. Itu sekarang itu sudah tidak bisa menggunakan PBK lagi. Karena asumsi sistem bahwa sudah tidak ada lagi kesalahan pembuatan billing terkait dengan SPT. Nah, solusinya apa? Solusinya bukan lagi dengan menggunakan pemindah bukuan, tetapi menggunakan yang namanya pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atau istilahnya restitusi ya. Jadi permohonan untuk mentransfer balik. Nah, kalau bedanya apa ya? Kalau pemindah bukuan kan wajib pajak tidak menerima lagi namanya bisa dipindahkan ya. Dipindahkan dari kesetoran yang satu ke setoran yang lain. Sementara untuk pembayaran restitusi, pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang itu harus ditransfer balik dulu ke rekening wajib pajak secara cash. Wajib pajak juga ada opsi untuk menyimpannya di deposit. Tetapi kalau misalkan tidak dilakukan konfirmasi untuk kompensasi ke deposit, itu akan masuk ke wajib pajak dulu uangnya secara cash di rekening. Nah, itulah yang dipakai untuk membayar kembali pajak-pajak yang salah disetor tadi begitu. Ya. Mungkin Mas Riki bisa disampaikan syarat-syaratnya dulu buat pengajuannya. Ya, syarat-syaratnya dulu itu kan ada formulir ya. Bisa dilakukan lewat loket kantor pajak ya, bisa juga langsung di aplikasi Cortex-nya wajib pajak ya. Nah, yang diperlukan itu bukti bayarnya ya, bukti bayar baik berupa resi ataupun struk dari bank. Kemudian ada yang paling penting ini adalah penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang dan alasannya. Nah, ketiga lampiran itu nanti yang diinput
di formulir permohonan pengembalian yang ada di akun Cortex. Kalaupun nanti lewat loket itu ada juga formulir permohonan yang harus diisi secara manual ya. Itu syarat untuk pembuatan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Kemudian nanti akan diproses secara administrasi paling lama 3 bulan ya sejak diterimanya permohonan secara lengkap. Tapi itu yang maksimal 3 bulan. Bisa saja itu kurang dari 3 bulan ya. Bisa saja 1 minggu, 2 minggu itu sudah selesai ya. Gitu. Jadi ketika terjadi kesalahan jenis store atau kesalahan dari pembuatan billing mandiri tadi, bisa diajukan pengembalian ya Mas Riki? Ya, pengembalian pajak sih yang seharusnya tadi kan tidak terutang ya. Pakai permohonan, terus dengan melampirkan pembayaran bukti bayar, kemudian dan penghitungan pajak yang alasannya juga. Oke. Dan bisa diajukan lewat loket dan lewat Cortex juga. Oke. Nah, ini untuk yang SPT tahunan ya. Bukan SPT tahunan, mungkin ke SPT masa ini. Jadi kalau misalnya di unifikasi itu, di Cortex itu bisa jadi pembayarannya itu tidak satu jenis pajak. Bisa jadi ke 4 ayat 2, pasal 22 atau pasal 23 tergabung menjadi satu di unifikasi. Jadi satu billing aja. Kemudian pajak-pajak itu melakukan pembetulan. Pembetulannya itu yang PP pasal 23-nya ternyata ada koreksi atau dibatalin ya. Transaksinya dibatalin ataupun ada koreksi. Nah, itu kan sebenarnya kalau kita di Cortex pada saat kita bayar ya kan submit, nah itu billingnya itu kan jadi satu, otomatis hanya mendapat NTPN 1. Bagaimana apabila di SPT-nya tersebut terjadi perubahan seperti tadi? Jadi misalkan ada pembatalan bukti potong ya yang menyebabkan lebih setor lebih setor. Dan mesti biasanya kan kalau yang dulu kan pakai PBK aja cukup. PBK aja sudah cukup. Iya, karena kan jenis pajaknya memang memisahkan setoran masing-masing kan, karena setoran dulu itu setoran hanya bisa dilakukan untuk satu jenis pajak saja. Jadi memang bisa dilakukan PBK karena PBK kan mengacunya ke NTPN ya, ke persetoran itu. Nah, sekarang karena billing itu digabung, maka akan sulit dilakukan pemindah bukuan karena hanya menggunakan satu NTPN. Nah, sekarang itu yang dilakukan adalah yang saya sampaikan tadi, pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang ya. Itu atau restitusi itu. Nah, di restitusi itu tidak berdasarkan NTPN lagi, tetapi berdasarkan jenis pajak per masa pajak. Jadi lebih komprehensif ya, karena bisa melibatkan satu atau lebih setoran ya dengan NTPN. Satu NTPN. Iya, dengan baik dengan satu NTPN maupun dengan NTPN yang berbeda. Yang penting dia dalam satu jenis pajak dan satu jenis satu masa pajak maupun satu jenis pajak. Satu masa pajak dan satu jenis. Jadi sekarang sudah nggak ada namanya PBK. Pemindah bukuan lagi sudah tidak ada lagi ya. Untuk yang terkait dengan SPT. Ya. Yang terkait SPT. Ya. Jadi sekarang walaupun ada koreksi di SPT-nya nanti dan itu koreksinya terjadi kelebihan pembayaran, otomatis itu tadi tidak bisa diajukan PBK ya Mas ya. Diajukan pengembalian yang tidak seharusnya terutang. Iya, betul. Oke. Kemudian apakah sistem di Cortex ini juga mengakses sistem eksternal yang terkait dengan proses bisnis pembayaran? Eksternal itu ya terkait pembayaran itu mungkin ada hubungannya dengan ini ya, KPPN ya, baik kantor pelayanan perbendaharaan ya, baik itu aplikasi Sakti maupun SPAN ya, SPM belanja. Nah, dengan diaktifkannya Cortex, dia akan langsung menghubungkan ya, link dengan
aplikasi milik Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jadi bisa terlihat di akun wajib pajak masing-masing mengenai belanja-belanjanya ya, termasuk potongan pajaknya yang sudah dilakukan ya di akun pajaknya itu yang dilakukan melalui aplikasi lain seperti aplikasi Sakti maupun SPM milik Direktur Jenderal Perbendaharaan ya. Jadi bisa akun wajib pajak bisa mengecek ya secara real time dan bisa rekonsiliasi apakah dia sudah melakukan pembayaran atau tidak gitu. Jadi lebih akuntabel ya, lebih akuntabel. Dan lebih memudahkan bendahara ya. Iya, lebih memudahkan Karena bendahara. aplikasi sebelumnya tidak mengakomodir seperti ini. Iya. Jadi bendahara tidak bisa memantau ya pembayaran yang dilakukannya. Dan bagusnya ini kalau nomor SP2D itu di buku besar bisa langsung muncul Mas Riki. Iya, Jadi kalau dulu ketika kita mau melaporkan yang terkait dengan pembayaran sakti, biasanya bendahara buka-buka dokumen dulu ini. Iya. Kalau sekarang Mencari sudah nomor sudah langsung SP2D-nya. muncul. Nah, kalau sekarang di Kortek ini nomor SP2D-nya sudah langsung muncul ya di Iya, buku besar ya. sudah langsung. Sebenarnya lebih memudahkan wajib pajak untuk memantau tadi karena datanya sudah terintegrasi dengan Sakti. Iya, tinggal dicocokkan saja ini atas transaksi apa, langsung dilaporkan. Nah, mengenai hutang pajak, Mas. Nah, apakah di Kortek ini juga datanya sudah terintegrasi dengan hutang pajak? Iya, seperti yang di awal tadi ya. Jadi di Cortex ini kan sudah mengintegrasikan seluruh data-data wajib pajak ya. Jadi kalau di JDJP Online kan hutang pajak itu nggak kelihatan ya. Tidak kelihatan. Jadi wajib pajak tidak mengetahui berapa sih yang masih harus dia bayar. Nah dengan menu Cortex ini ada menu data tunggakan pajaknya. Jadi dengan melihat menu itu dan di menu itu sudah ada fitur untuk membuat billing sekaligus untuk seluruh hutang pajak. Jadi wajib pajak bisa membuat langsung di Cortex juga billing untuk pembayaran tunggakan pajak dan wajib pajak bisa memilih data tunggakan yang mana dulu nih yang dia harus dibayar, atau dia mau bayar gitu. Atau dibayar semuanya juga bisa. Iya, bisa. Dalam satu billing semuanya. Dalam satu billing. Iya, jadi dulu kan satu nomor SKP harus satu billing. Nah, sekarang walaupun 1.000 2.000 nomor SKP STP itu bisa dibuat dalam satu billing pembayarannya gitu. Jadi lebih mudah sih sebenarnya. Iya, lebih mudah, tidak perlu repot-repot membuat billing satu-satu manual lagi. SKP, iya, menginput manual buat di DJP online-nya kan. Iya, bisa menyebabkan salah sudah setor banyak-banyak ternyata data utang pajaknya tidak tidak berkurang karena masih dianggap belum melakukan pembayaran karena padahal itu karena salah setor. Salah nomor. Salah input nomor aja sudah salah. Iya, salah satu digit saja sudah salah. Kalau di Cortex ya sudah jelas nomor ketetapannya berapa, jumlahnya masih harus dibayar berapa, cuma tinggal klik yes sudah langsung muncul billingnya dan tidak ada lagi kesalahan di pembuatan billingnya itu. Nah, kalau kita lihat dari menu pembayaran ini Mas Riki, proses bisnis pembayaran, apakah ada proses penyesuaiannya juga ya? Proses bisnis pembayaran ini. Ya, yang penyesuaian tadi kan sudah ada dua sih yang kita sudah bahas yaitu PBK dan restitusi ya, pengembalian pajak subsidi tidak terutang. Ada lagi satu yang masalah imbalan bunga. Kemudian di Cortex ini permohonan itu kan ada mendapatkan nomor kasus ya. Jadi wajib pajak tinggal mengecek seperti kita melacak kiriman di aplikasi kurir ya. Dapatkan ada nomor resi. Nomor kasus ya. Nomor resi. Nah, nomor kasus itu seperti nomor resi itu. Jadi cukup dengan menginput nomor kasus itu wajib pajak itu sudah
Bisa sudah melacak ya melacak sudah sampai di mana ya proses. proses terhadap permohonan yang diajukan ya yang mengenai penyesuaian pembayaran ini. Ya, kemudian di proses penyesuaian pembayaran itu juga ada deposit ya, menu deposit yang baru. Jadi kalau misalkan ada kelebihan pembayaran, wajib pajak juga bisa menampung kelebihan pembayaran itu di deposit dengan cara menyampaikan permohonan pengembalian atau PBK gitu. Tapi PBK sekarang sudah sangat kecil apa namanya? Jadi setoran yang bisa dilakukan PBK. Iya. Mungkin bisa dijelaskan lagi Mas Riki. Apa saja sih yang bisa diajukan PBK selama Kortek ini berjalan gitu ya? Sepanjang yang pernah saya proses yang bisa dilakukan PBK itu mencakup yang setoran deposit ya. Deposit itu bisa dipindah bukukan ya. Dipindah bukukan dari satu akun dari deposit ke akun pajak yang lain bisa. Kemudian bisa juga dipindahkan dari satu wajib pajak ke wajib pajak yang lain. Itu satu. Terus yang kedua masalah ini setoran atas pajak pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Ya, PPh penjualan tanah. Itu bisa di PBK juga sepanjang belum dilakukan validasi. Nah, sepanjang sepengetahuan saya baru hanya dua jenis itu yang bisa di PBK, deposit dan pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Sementara selebihnya setoran mengenai hal yang lain-lain terkait SPT seperti PPh pasal 21, PPh unifikasi, PPN impor, PPh badan, PPh orang pribadi, semuanya itu kalau misalkan ada kelebihan tidak bisa lagi dilakukan PBK. Hanya bisa dilakukan dengan melakukan pengajuan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atau restitusi ya. Oke. Mungkin sore ini itu saja ya kita bahas di proses bisnis pembayaran ya. Jadi intinya ketika terjadi kesalahan tidak bisa diajukan PBK, diajukan pengembalian yang tidak seharusnya terutang. Iya, jika misalkan masih bingung-bingung bisa dikonsultasikan lagi di helpdesk. Di helpdesk KPP Pratama Balikpapan Barat. Betul sekali. Baik Mas Riki, mungkin begitu saja kita bahas masalah proses bisnis pembayaran kali ini. Mungkin nanti sobat pajak bisa mengikuti podcast KPP Pratama Balikpapan Barat karena sering menyajikan informasi-informasi terbaru terkait perpajakan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.